Nabiullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang kemunculan sosok pemimpin terakhir yang akan membuat sejuk dunia ini. Figur tersebut langsung dari keturunan kandungnya, dan bahkan Nabi tunjuk hidung, yaitu Hasan bin Ali. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari keturunan cucuku ini nanti di akhir zaman akan muncul seorang pemimpin penutup. Akhlaknya nanti benar-benar mirip dengan akhlakku, tetapi bentuknya tidak mirip dengan aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sosok tersebut diberi nama dengan Al-Mahdi. Namanya benar-benar mirip dengan namaku, kata Rasulullah, dan nama ayahnya juga mirip dengan nama ayahku. Itu nama sosok tersebut, yaitu Imam Al-Mahdi. Dia muncul ketika seluruh dunia dalam kondisi berdarah-darah, Bapak Ibu. Maknanya apa? Dunia dalam kondisi perang di mana-mana. Di tengah-tengah kondisi itu Imam Mahdi Allah munculkan. Kemudian Rasulullah juga bersabda, saat itu bumi hampir-hampir berputus asa untuk mendapatkan keadilan. Yang ada hanyalah kezaliman di mana-mana. Zalim. Setiap pemimpin, setiap penguasa, setiap pemerintah, setiap orang kuat, setiap orang kaya, seluruh orang yang memiliki power, pengaruh akan zalim. Sulit menemukan keadilan pada masa itu. Kemudian Rasulullah juga mengatakan, pada masa dia muncul, pajak di mana-mana menggila, menindas rakyat-rakyatnya. Pada masa itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia dalam keadaan tegang. Makanan utama sulit didapatkan, kelaparan melanda di mana-mana, ekonomi sedang ada di bawah sekali. Orang benar-benar putus asa melanjutkan hidup. Di tengah itulah Imam Mahdi dimunculkan oleh Allah menjadi pencerah, ya, menjadi juru selamat di akhir zaman. Al-Mahdi. Jadi ingat baik-baik, saat Al-Mahdi itu muncul, dunia sedang ada di puncak krisisnya. Krisis kritis, ya, di puncak tragedi kemanusiaan, pertumpahan darah, peperangan dunia. Nah, Bapak Ibu, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, kalau begitu perang dulu dong barat dan timur, harus. Berarti akan jadi perang dunia ketiga, insya Allah. Tapi kalau melihat dari naga-naganya, memang harus perang dulu timur dan barat, karena itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam perang ini saya yakin-yakinnya Amerika ini ngap-ngapan. NATO juga lemes ngadapin timur. Lah timurnya Rusia, Pak. Pemilik teknologi militer terkuat dan tercanggih di dunia itu Rusia yang pegang hari ini. Sementara pemilik militer yang terbanyak manusianya Cina. Ya Pak ya. Rusia dan Cina ini sudah mengerikan, gabung lagi. Ditambah itu ada lagi beruang tukang ngamuk nggak karu-karuan, Korea Utara. Nyatu pula di sini. Ditambah pula raksasa berikutnya yang nggak jelas nih di mana posisinya, India. Secara umum India juga tukang ngamuk kepada Islam. Bahkan Kristen saja sekarang kayak Buddha, kayak badak budek dan gajah buntung nabrak sana kemari. Tetangganya nggak ada buat apa-apa, Pak, dikirimin rudal sama dia, Pak. Jadi ini pasukan mabuk yang dari India, ini akan gabung kemana? Saya pikir, wallahu alam, gabungnya juga ke blok timur. Karena ini jadi musuh bersama, permusuhan mereka kepada Islam sepanjang sejarah. Tapi baiklah, kita balik kepada ini. Jadi kalahkah Barat? Hampir. Kalahkah nanti Eropa dan NATO? Hampir. Cuman hebatnya nanti, dan ini kabar baik insya Allah ta'ala. Kabar baik, ketika perang timur Barat sedang berlangsung, Israel tidak lagi mendapatkan perhatian khusus dari Amerika. Mujahidin yang mendirikan negara pemerintahan Islam di Afghanistan, dan ini tak terkalahkan pasukannya. Dulu Uni Soviet menyerang pasukan mujahidin di Afghanistan, pecah berkeping-keping Uni Soviet, ya, yang terbesar cuma Rusia. Mereka sudah mengakui betapa hebatnya daya tempur mujahidin yang ada di Afghanistan. Lalu setelah Amerika merasa menjadi negara superpower tunggal, dia gunakan payung PBB, dia pakai semua militer yang ada di NATO, keroyok rame-rame untuk mematikan mujahidin di Afghanistan. Ternyata mereka 20 tahun, Pak. 20 tahun menghabiskan segala sumber daya, sampai-sampai stres hampir gila mereka, Pak. Pulang dalam keadaan menyerah,
kalah memalukan, sehabis-habisnya memalukan, sehingga mereka terperosok dalam lubang hutang yang sangat dalam. Sementara pasukannya depresi, entah sampai berapa lama mereka bisa membangkitkan maknawiyat perang pasukannya. Sampai hari ini Amerika pada hakikatnya macan tua ompong yang taringnya sudah lepas, kukunya sudah buntung. Itu hakikat Amerika sekarang. Dipaksa lagi untuk perang lawan Rusia, mesti ketar-ketir dia, Pak. Saya yakin Amerika, NATO akan kelabakan. Lalu bagaimana posisinya? Disinilah ketika dia konsentrasi melawan Blok Timur, Amerika dan Rusia, dan ini menjadi pelindung terkuat Israel, sang penjajah, agresor terjahat di muka bumi ini sampai hari kiamat. Saat mereka tidak punya perlindungan yang kuat lagi, mujahidin ini bergabung semua, Pak. Taliban gabung dengan mujahidin di Suriah, gabung dengan Hamas yang ada di Allahu Akbar. Hadis sahih Muslim jadi kenyataan. Nanti kata Rasulullah, di tengah peperangan di dunia, kalian akan menyaksikan Baitul Maqdis dibebaskan oleh hamba-hamba Allah terbaik, dan diumumkan khilafah Islamiyah di Baitul Maqdis. Saat Palestina sudah dimerdekakan, kata Rasulullah dalam hadis sahih Imam Muslim, Ai Ibnu Ahwalah, saat itu bumi terkuat, bumi teraman adalah Palestina, kata Rasulullah. Hijrahlah kalian cepat ke sana. Karena dalam hadis sahih Muslim, hadis qudsi, apa firman Allah? Wahai Syam, aku nobatkan engkau sebagai bumi terbaik pilihanku. Akan aku keluarkan dari engkau hamba-hambaku yang terburuk, dan aku panggil masuk ke dalam engkau hamba-hambaku yang terbaik dari seluruh penjuru muka bumi. Jadi siapa yang masuk nanti ke bumi Syam, maka dia adalah hamba-hamba Allah beriman yang terbaik. Nah, ketika khilafah Islamiyah sudah berdiri di Palestina, saat itu semua kekuatan militer dunia Islam akan merapat dan bersatu di situ. Sementara Amerika angkat tangan, NATO angkat tangan, Rusia angkat tangan, Cina angkat tangan. Mujahidin yang tak pernah terkalahkan di muka bumi ini, satu, mujahidin di Afghanistan hari ini. Yang kedua, mujahidin yang tidak pernah terkalahkan adalah Brigade Izzuddin Al-Qassam, ya, sayap militer Hamas. Ini yang tak terkalahkan. Kata Rasulullah, pasukan Al-Mahdi nanti adalah ciri khasnya mereka datang dari bumi Syam. Ciri fisik mereka begini, akhlak mereka begini, dan mereka memiliki ketakwaan setinggi gunung. Lalu Rasul berkata, mereka senantiasa berperang, mereka selalu mengalahkan dan tidak pernah terkalahkan. Dan ciri-ciri itu ada pada Emirat Islamiyah Afghanistan, Taliban hari ini, Pak. Itu ada ciri-cirinya, gabung dengan pasukan Syam. Kata Rasulullah, sebaik pasukan di akhir zaman adanya di Syam. Yang sebaik dia ada di Syam itu di mana, Pak? Di Palestina, yang hari ini terus memberikan perlawanan sengit kepada Israel di tepian Gaza sana. Maka mereka adalah Hamas. Bayangkan, pasukan elit Imam Mahdi yang ada di Khurasan, itu Afghanistan, gabung dengan pasukan terbaik di akhir zaman yang ada di Syam, yaitu Hamas hari ini, nyatu dia. Sementara pasukan di Syam lainnya, yaitu Suriah, nyatu dengan Hamas. Saya tak mampu bayangkan, Pak, bagaimana pengakuan dunia betapa tangguhnya pasukan yang baru muncul ini. Mereka lihat Islam sudah eksis sebagai sebuah kekuatan real, maka mereka rayu Islam. Saat itu Islam dipimpin oleh seorang khalifah. Saya belum bisa memastikan apakah saat itu khalifahnya langsung Imam Mahdi atau sosok lain dulu sebelum Imam Mahdinya dibaiat. Jadi saya tidak bisa pastikan. Tapi saya yakin terlebih dahulu khilafah Islamiyah diumumkan di Palestina. Kapan? Di tengah-tengah perang dunia ketiga. Saat Barat lengah dari mempertahankan Israel di Palestina, saat itu Palestina dibersihkan, dicuci bersih dari kejahatan bangsa keturunan kera dan babi. Inilah Yahudi sekarang, dibersihkan oleh mujahidin nanti. Dan Amerika tak bisa lagi melindungi. Kenapa? Amerika sudah tersedot semua kekuatannya menuju perang melawan timur. Begitu juga NATO. Akhirnya Israel tanpa pembela, tanpa pembantu, ya, habis bersih. Saat itu Islam bersatu semuanya. Allahu Akbar.